Ya, pemirsa, Anda masih di Breaking News kali ini bersama saya Bremana Tenaya, dan baru saja dari kita saksikan adalah pidato Prabowo Subianto setelah penetapan KPU sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih 2024. Dan saat ini pemirsa, presiden terpilih Prabowo Subianto sedang melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB. Kedatangan Prabowo ke DPP ini selepas dirinya ditetapkan sebagai presiden terpilih. Ya, kedatangan dari Prabowo Subianto ke DPP PKB di Menteng, Jakarta Pusat ini langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Kedatangan Prabowo tadi siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Terlihat juga ini yang menarik adalah kostum ataupun pakaian yang dikenakan oleh keduanya, baik Prabowo maupun Caimin. Ini sama, yaitu memakai baju putih dan juga peci hitam. Dan yang Anda saksikan di samping kanan layar kaca Anda, pemirsa, ini adalah kondisi terkini di DPP PKB. Kabarnya ini akan dilakukan konferensi pers terkait dengan pertemuan dua tokoh, yaitu Prabowo Subianto dan juga Caimin atau Muhaimin Iskandar di DPP PKB. Dan memang pertemuan antara dua tokoh ini, pemirsa, berlangsung secara tertutup. Tadi juga rekan-rekan media tidak mendapatkan keterangan terkait apa yang akan mereka bahas dalam pertemuan ini. Namun memang sinyal terkait dengan kemungkinan pemirsa ya, kemungkinan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa ke koalisi Prabowo ini terendus kuat, dan kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda di sebelah kanan Anda. Ini Presiden terpilih RI dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kita ikuti langsung pernyataan dari kedua tokoh tersebut. Beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada teman-teman dan juga masyarakat pada umumnya. Yang pertama, PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat saat ini. Yang tayang di layar kaca Anda, pemirsa, saat ini adalah pernyataan pers dari kedua tokoh, dan saat ini kita ikuti kembali pernyataan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ya, kami masih berusaha untuk memperbaiki audio dari lapangan, pemirsa. Saat ini yang Anda saksikan di layar kaca adalah konferensi pers ataupun pernyataan pers dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar usai pertemuan dengan Prabowo Subianto yang dimulai sejak tadi pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan kedatangan Prabowo Subianto tadi siang, pemirsa, sekitar 1 jam lalu, ini langsung disambut oleh Caimin. Dan memang sebelumnya sudah santer terdengar bahwa memang Prabowo akan langsung datang ke DPP PKB di Menteng usai penetapan presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih 2024. Dan ini yang menarik, pemirsa, memang kedatangan Prabowo Subianto ini memilih pertama kali untuk datang ke DPP sebuah partai setelah penetapan ini langsung menuju ke PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa, di mana Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah sebelumnya partai yang mendukung pasangan nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan. Dan yang mana ini adalah PKB? Perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu. Untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang.
Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saya diberi kesempatan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, saya mendapat kehormatan siang hari ini diundang di DPP Partai Kebangkitan Bangsa berjumpa dan berdialog dengan pucuk pimpinan dari PKB, khusus pada hari ini, di mana tadi pagi di KPO secara resmi saya menerima ketetapan KPU sebagai hasil dari proses konstitusional kita, proses pemilihan umum, di mana saya menerima ketetapan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 bersama Wakil Presiden terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka. Saya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan terutama saya sangat menghormati, sangat terkesan dengan Saudara Anies Baswedan dan Iskandar sebagai nomor satu hadir di situ bersama-sama menerima di situ. Saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara-saudara kita dari PKB bahwa pemilu sudah selesai. Kontestasi yang sudah kita laksanakan adalah bagian dari demokrasi, kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah sistem negara, sistem bernegara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, oleh pendiri-pendiri bangsa, dan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara berdemokrasi, berkerakyatan, berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan wujud dari kedaulatan rakyat itu adalah di pemilihan umum. Tahap itu sudah selesai. Ya. Kontestasi kemarin cukup tajam, dan kontestasi demokrasi harus tajam, dan kita melaksanakan itu. Kita hadir di debat, ya kan? Debatnya kadang-kadang panas, ya kan? Tapi itu menurut saya bagus, baik. Rakyat kita ingin melihat pemimpin-pemimpin mereka, calon-calon pemimpin mereka adu argumen, adu gagasan. Dan itu sudah kita laksanakan. Kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegangkan juga. Tapi ya itulah, saya tidak tahu apa ilmunya Gus Imin apa gitu ya. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Ya. Nah, inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus bersaing dengan keras. Tapi di ujungnya sudah pertandingan selesai dan saya adu gagasan, harus
bersaing dengan keras. Tapi di ujungnya sudah pertandingan selesai dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Ya. Kita ingin bekerja sama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita. Negara kita mempunyai potensi yang luar biasa. Ini masalah adalah masalah manajemen, masalah perbaikan, masalah melengkapi yang kurang lengkap, memperbaiki yang belum baik, kerjasama yang erat. Kita insya Allah akan mencapai cita-cita kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membawa kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat kita, menghilangkan korupsi dari badan kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat melaksanakan tugas masing-masing. Kita menyongsong hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama tadi pernyataan dari Presiden terpilih RI Prabowo Subianto dan juga pernyataan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pernyataan yang baru saja disampaikan keduanya ini memang setelah tadi melakukan pertemuan secara tertutup selama lebih dari 1 jam di DPP PKB di Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa poin yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tadi seakan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul ke publik terkait dengan sikap partai-partai di luar pendukung Prabowo Gibran, salah satunya dari PKB, sinyal untuk bergabung ke pemerintahan semakin kuat dan kemudian ditegaskan kembali oleh Prabowo Subianto tadi bahwa PKB ingin bersama-sama dengan Gerindra maupun dengan Prabowo Subianto bekerja sama untuk kepentingan rakyat setelah kontestasi pemilu 2024 dinyatakan ataupun dianggap selesai seperti itu. Dan memang pemirsa, fenomena yang kita saksikan pada hari ini, pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Muhaimin Iskandar di DPP PKB ini menarik karena memang Prabowo Subianto memilih untuk memenuhi undangan dari PKB pertama kali. Ya, kita ikuti lagi pernyataan dari Prabowo Subianto, pemirsa. Tim nasional kita U23 ya. Iya kan? Di Doha akan melawan Korea Selatan. Ya. Kita berdoa untuk tim nasional kita. Benar ya? Ya, benar. Itu penting sekali. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, tadi sedikit
ada pernyataan dari Prabowo yang cukup menarik di luar terkait dengan kontestasi ataupun terkait dengan penetapan presiden terpilih hari ini. Tadi sempat Prabowo Subianto merebut ataupun bukan merebut ya, tadi sempat berbicara bahwa terkait dengan laga timnas U23 melawan Korea Selatan, walaupun tidak memberikan prediksi terkait dengan skor, namun ini melihat bahwa suasana yang ada di tadi DPP PKB barusan sangat cair seperti itu ya. Setelah pertemuan secara tertutup selama 1 jam lebih, kurang lebih 1 jam 15 menit bersama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan sepertinya kedua pihak juga sama-sama memiliki kesepakatan hingga senyuman ditebarkan dari mulai pertama kali mereka tadi bertemu di jam 14.00 sampai tadi selesai konvers pun suasananya sangat hangat antara kedua tokoh ini dan juga menandai suasana hangat antara kedua partai, yaitu Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Dan sekali lagi pemirsa, kami kembali sampaikan bahwa baru saja pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Muhaimin Iskandar selesai, dan memang Prabowo Subianto memilih untuk memenuhi undangan dari Partai Kebangkitan Bangsa langsung setelah penetapan oleh KPU. Dan yang menarik ini adalah Prabowo Subianto mendatangi partai yang memang sebelumnya ini berada di pasangan yang berlawanan dengan Prabowo Gibran, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dan walaupun memang belum terkonfirmasi sebelumnya terkait dengan ada kemungkinan partai-partai koalisi dari Anies Muhaimin untuk merapat ke Prabowo Gibran, namun akhirnya untuk hari ini pemirsa baru saja terjawab tadi oleh Prabowo Subianto bahwa pertemuan antara Muhaimin Iskandar dan juga Prabowo Subianto ini mereka membahas terkait dengan kerjasama antara kedua partai. Tadi Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan sejumlah poin penting dan juga yang cukup menarik pemirsa untuk mengkonfirmasi semakin rapatnya PKB menuju ke pemerintahan, yaitu mereka ataupun PKB ini berniat untuk bekerja bersama dengan Partai Gerindra maupun bersama dengan pemerintahan Prabowo Subianto untuk bersama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat setelah kontestasi Pilpres 2024 ini dianggap selesai. Dan di layar sebelah kanan ini pemirsa yang Anda saksikan, ini adalah mobil yang mengangkut dari rombongan Prabowo Subianto. Ini menurut informasi rombongan akan menuju ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Dan terkait dengan pertemuan Prabowo dan juga PKB hari ini tidak diikuti oleh calon wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, karena memang Gibran Raka Buming Raka ini memiliki agenda lain. Tadi kita saksikan juga bersama di breaking news beberapa saat lalu, Gibran ini menemui warga yang ada di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka tadi siang pemirsa, dia menemui warga yang ada di sana, yang ada di Rusunawa, Muara Baru, Jakarta Utara, dan langsung disambut juga oleh warga yang ada di sana. Dan tidak hanya bertemu dengan warga, tadi Gibran Raka Buming Raka juga sempat membagikan susu ke sejumlah anak kecil di sekitar lokasi, yang mana kita ketahui bahwa selama ini susu gratis, makan siang gratis, ini adalah salah satu program kampanye andalan ataupun program kampanye yang menjadi highlight dari pasangan Prabowo Gibran untuk menggait hati rakyat, dan akhirnya tadi langsung ditunjukkan seperti itu oleh cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka ke Muara Baru dengan langsung membagikan sejumlah susu ke sejumlah anak-anak kecil yang ada di sekitar Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan selain tadi membangun hubungan dengan warga yang ada di sana, ini Gibran juga sembari memastikan juga terkait dengan program makan siang gratis pemirsa. Jadi Gibran Raka Buming Raka ini bicara terkait dengan program makan siang gratis yang nanti harus dikawal juga oleh warga. Jadi
menariknya ini adalah Gibran justru meminta warga untuk mengawal program yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan, yaitu makan siang gratis. Selain tadi juga berbicara terkait dengan program makan siang gratis, Gibran Raka Buming Raka juga menyebutkan pihaknya ingin berkeliling untuk bertemu dengan warga. Istilahnya dalam tanda kutip ini untuk belanja masalah, pemirsa. Yang dimaksud belanja masalah ini adalah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, harapan masyarakat yang sekiranya nantinya bisa diakomodasi oleh pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun menjabat kemudian. Dan Gibran tadi menyatakan bahwa pihaknya akan bertemu dengan masyarakat, tadi istilahnya adalah belanja masalah ini selama 6 bulan ke depan. Tentunya tidak hanya terkait dengan gizi dan juga kesehatan yang terkait dengan program makan siang gratis, namun juga terkait dengan kemiskinan, kemudian stunting, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Tentunya Gibran ingin menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya ini akan bisa menampung seluruh aspirasi dan juga harapan masyarakat untuk nantinya bisa diakomodasi oleh pemerintahan yang baru. Dan masih di layar kaca Anda, pemirsa, Anda saksikan saat ini, di sebelah kiri, ini adalah suasana terkini dari kantor Wapres RI, yang mana masih terlihat lengang dan belum ada kegiatan yang berarti. Sementara di kanan layar Anda ini, pemirsa, adalah perjalanan dari rombongan Prabowo Subianto menuju ke rumah Kertanegara. Dari sebelumnya, ini Prabowo sempat bertemu dengan Muhaimin Iskandar di DPP PKB Menteng, Jakarta Pusat. Dan yang kita saksikan ke depan ini, pemirsa, terkait dengan arah dari partai-partai yang kemudian tadinya berseberangan maupun memang dari awal mendukung pasangan Prabowo Gibran, ini cukup menarik. Karena kalau kita melihat dari partai-partai pendukung pasangan Anies Muhaimin, ini sepertinya ada tanda-tanda positif, kompak mereka untuk bisa nanti bergabung dengan pemerintahan. Walaupun yang istilahnya terkonfirmasi dalam tanda kutip dan semakin kuat ini adalah PKB tentunya, yang baru saja ketua umumnya bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekali lagi bahwa tadi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa PKB ini ingin bekerja sama dengan pemerintahan yang baru, bekerja sama dengan Partai Gerindra sebagai partai dari Prabowo Subianto untuk bekerja sama untuk memenuhi ataupun untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan melaksanakan kepentingan rakyat. Dan kita saksikan kembali, pemirsa, di sebelah kanan Anda. Ini rombongan dari mobil Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Ini masih dalam perjalanan dan dari pantauan kami di layar ini juga bahwa mereka sudah sampai di sekitar Masjid Jutmutia Menteng, Jakarta Pusat, yang mana juga berdekatan dengan kediaman dari Megawati Soekarno Putri dan juga kantor dari Ainus, pemirsa. Dan sekali lagi kita sampaikan tadi hasil pertemuan dari PKB dan juga Prabowo Subianto. Ini mereka seakan-akan sepakat untuk bisa bekerja sama, yang menandakan bahwa PKB ini akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana dengan partai-partai lain pengusung dari Anies dan juga Muhaimin, pemirsa, di mana selama kontestasi pemilu kemarin ada 3 partai yang mendukung Anies Muhaimin, yaitu Partai Nasdem, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKB sudah jelas, walaupun belum bisa dikonfirmasi lagi, maksudnya belum ada pernyataan resmi terkait mereka akan berkoalisi, namun tanda-tanda sudah jelas disampaikan oleh keduanya tadi. Namun bagaimana dengan Partai Nasional Demokrat? Ini terkait dengan bergabungnya ataupun merapatnya Partai Nasdem ke pemerintahan Prabowo Gibran, ini juga semakin tercium kuat. Salah satunya dari pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sebelumnya tidak memberikan
seperti tanda-tanda negatif bahwa tidak akan merapat ke pemerintahan. Justru Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem ini seperti membuka kemungkinan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Yang disampaikan oleh Surya Paloh beberapa waktu lalu pemirsa, tepatnya di hari Selasa kemarin, ini Surya Paloh mengatakan bahwa pemilu sudah selesai, namun perjalanan untuk membangun negeri belum selesai. Dalam hal ini juga Surya Paloh mengatakan bahwa semuanya sepakat bahwa pemerintahan yang baru yang memang dipimpin oleh Prabowo dan juga Gibran harus mendapatkan apresiasi, mendapatkan kesempatan untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan. Dan yang menarik juga disampaikan oleh Surya Paloh di hari Selasa kemarin pemirsa, tidak automatically kami sudah memutuskan apakah kami berada di dalam pemerintahan atau kami berada di luar pemerintahan. Tapi yang pasti konsensus dan kesepakatan pemerintah memerlukan uluran tangan dan juga dukungan. Masih di tengah-tengah pemirsa, namun arah pembicaraan ataupun perkataan dari Surya Paloh yang mengatakan pemerintah membutuhkan uluran tangan dan juga dukungan, ini memberikan sedikit sinyal bahwa memang Nasdem atau Nasional Demokrat juga akan bergabung nantinya ke pemerintahan Prabowo Gibran. Karena Surya Paloh juga mengatakan di hari Selasa kemarin pemirsa, karena situasi dan juga ancaman yang dihadapkan kepada kita sebagai suatu bangsa pada hari ini bukan hanya ancaman biasa, namun juga mengalami dan dalam prediksi pemahaman ini akan banyak sekali masalah kompleks dalam upaya meneruskan jalannya pembangunan di negeri ini. Kita kembali ke kondisi terkini pemirsa di layar kaca Anda. Di kantor Wapres di sebelah kiri Anda ini pemirsa, rencananya calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan menemui ataupun ke kantor Wapres.